Halo semua, selamat datang di channel Fakta dan Poin, di mana kita berbicara sesuai dengan fakta. Dan faktanya, pada hari ini sama-sama kita ketahui, kalau ketiga orang yang mengaku diri mereka sebagai peneliti dan kemudian membukukan hasil penelitian mereka dalam sebuah buku ilmiah, buku karya ilmiah berjudul Jokowi White Paper, yang pada akhirnya mereka jadikan alibi kalau mereka tidak boleh dipidana karena penelitian mereka. Dan itu merupakan kriminalisasi terhadap peneliti dan akademisi. Mantap ya Tifa ya. Tapi pada akhirnya hari ini kita ketahui bersama kalau ketiga orang tersebut, ketiga orang yang melakukan penelitian dan pada akhirnya menyatakan kalau 99% ijazah 99,99% ijazah Pak Jokowi itu palsu versi Rosuryo. Bahkan sebelumnya Rismon pernah mengatakan 11.000 triliun palsu, dan Tifa dengan berbagai angka yang berubah-ubah dari mulai 92%, 93%, 97%. Foto yang ada di ijazah Pak Jokowi itu bukan fotonya Pak Jokowi berdasarkan keilmuan si Tifa yang dia mengaku sebagai, yang paling utama dia mengaku sebagai ahli prediksi. Dan kita ketahui bersama, peran tapi pasti satu demi satu jejak akademik ketiga orang peneliti ini ternyata sangat membagongkan. Yang pertama, Rismon yang kini sudah keluar dari barisan itu dengan melakukan RJ kepada Pak Jokowi, dan sekarang justru menjadi die-hardnya, bisa dikatakan die-hardnya Pak Jokowi. Kita ketahui kalau gelar S2 dan S3-nya Rismon di Universitas Yamaguchi, Jepang, itu tidak pernah ada, atau dia tidak pernah menyelesaikan pendidikannya baik S2 maupun S3 sesuai pengakuannya di Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal ini membuat Bang Bill, Bang Joshua, dan Bang Rodi Teguh sampai ke Jepang untuk menemukan fakta yang sebenarnya. Dan kini dugaan ijazah palsunya Rismon telah dilaporkan Bang Bill ke kepolisian, ke Polda Metro Jaya, dan masih dalam proses penyelidikan. Yang kedua, Tifa, si Tifa tipu, ratu penipu, ratu hoax, dan ratu fitnah, mengaku dirinya memiliki gelar doktor, bukan dokter ya, doktor. Pada awal-awal kemunculannya dia mengaku dirinya doktor, lulusan dari sebuah universitas yang menekuni bidang filsafat. Tapi kemudian bahkan universitas tersebut membantah bahwa Tifa merupakan mahasiswa doktoral di universitas tersebut. Itu sempat viral beberapa waktu yang lalu, dan Tifa menurut mereka hanya sekedar matrikulasi di kampus tersebut. Dan kemudian perempuan yang super duper pintar ini, yang sekelas Galileo Galilei ini, mengaku sedang menyelesaikan 5 program doktoral. Tapi kemudian di sebuah stasiun televisi, bahkan dengan podcastnya Revi Harun, dengan malu-malu dia mengaku sedang menyelesaikan 3 program doktoral, 2 di dalam negeri dan 1 di luar negeri, yang katanya bisa kapan aja, anytime bisa dia teruskan pendidikan doktoral tersebut. Kita nggak tahu di negeri mana yang bisa memungkinkan, di universitas negara mana yang bisa memungkinkan mahasiswanya anytime bisa melakukan uji disertasi. Dan kemudian pada sidang CLS, Tifa mengaku sedang mengerjakan menyelesaikan 2 program doktoral karena dia memiliki ilmu yang multilinear, yang mengetahui segala, bahkan mengetahui banyak hal, sehingga dia bahkan menyatukan program bidang politik dengan kesehatan. Maka terciptalah sebuah ilmu yang namanya
Neuropolitika. Hebat, ya, luar biasa. Tapi apa kenyataannya? Di Universitas Indonesia, dia mengaku bidang yang dia kerjakan adalah neuroscience, dan ternyata disertasinya itu lebih bertitik berat pada bagaimana gizi untuk penyandang atau orang yang sedang mengalami penyakit diabetes mellitus. Dan ketika dia di CLS itu juga, dia mengaku bahwa dia sedang kuliah di doktoral di Unpad, jurusan di FISIP Unpad. Dia menekuni bidang neuropolitika, di mana bidang tersebut justru tidak ada di Unpad. Dan dia justru terdaftar sebagai mahasiswa pascasarjana di FISIP Unpad, jurusan ilmu kesejahteraan sosial, dan statusnya sedang cuti. Bukan cuti, non-aktif. Dan sekarang si Panji. Ini aku coba merangkumnya, video yang nanti akan aku tayangkan. Jadi aku rangkum lebih awal. Si Panji ini yang sedang marah-marah karena merasa difitnah, merasa dizolimi, sesuatu yang kejam, yang jahat katanya. Dia adalah mahasiswa paling istimewa di UNJ. Dengan disertasi yang tiba-tiba bisa muncul, bisa diunggah pada tanggal 13 Juli jam 3 subuh ketika orang lagi nonton bola, mungkin ya, itu langsung diunggah. Lagi sibuk-sibuk pertandingan sepak bola dunia, tapi ada satu staf di UNJ mengunggah disertasi dari mahasiswa kesayangan para dosen dan profesor di UNJ. Luar biasa memang nih si Panji. Dan dia marah, dia menunjukkan bahwa IPK-nya 3,86. Tapi bagaimana mungkin universitas negeri sekelas UNJ memberikan IPK dari 3,86 untuk mahasiswa yang disertasinya 66%, secara akumulatif 66%, bahkan di bab-bab tertentu 90% merupakan plagiat dan kemungkinan besar. Saya tunjukkan, kemarin mungkin belum saya tunjukkan. Anda bisa baca berapa IP kumulatif saya, 3,86. Kita baca ini statusnya Joshua Sinambela, ya. Jadi apa yang beliau dan teman-teman, termasuk juga yang kami lakukan penelusuran terkait hasil dari disertasi miliknya Mas Roy, diduga menggunakan disertasi yang nampaknya plagiat. Terdapat dugaan kuat bahwa disertasi saudara RS merupakan hasil plagiarisme. Hal ini didasarkan pada hasil pengujian dari berbagai perangkat deteksi plagiarisme dan Turnitin seperti yang tertera pada gambar. Jadi ada gambar berikut. Selain status kemahasiswaannya yang dinilai melanggar peraturan rektor karena berstatus sebagai terpidana berkekuatan hukum tetap inkrah, keabsahan karya ilmiahnya pun patut dipertanyakan. Berdasarkan hasil penelusuran, materi yang diduga diplagiasi justru mayoritas berasal dari skripsi dan penelitian dengan jenjang akademik yang lebih rendah. Selain masalah plagiarisme, muncul pula indikasi bahwa disertasi ini tidak disusun secara mandiri oleh yang bersangkutan. Ada dugaan kuat mengenai keterlibatan pihak ketiga dalam pengolahan data, bahkan validitas surveinya pun diragukan. Hal ini diperkuat dengan tidak adanya surat izin atau tanda terima resmi dari pihak BPJS. Nah, beliau meneliti tentang BPJS, guys. Menarik ya, pakar telematika, tapi yang dibahas soal BPJS unik menurutku, yaitu BPJS selaku objek penelitian. Berbeda dengan standar penelitian di UNJ yang mewajibkan lampiran surat izin survei resmi dari lembaga terkait. Nah, saudara RS ini hanya melampirkan surat keterangan yang dibuatnya sendiri tanpa tujuan instansi BPJS yang jelas, ya. Nah, Anda lihat bab 4 ini yang kita temukan ternyata ada 90% itu tingkat plagiarismenya itu terlihat, terdeteksi. Oke ya. Ini yang menurutku perlu dievaluasi. Nah, ada 7% yang kurang lebih sama dengan karya tulis yang lain. Di bab 3-nya justru 80%, 89% bab 3 ini. Ya, 40% perubahan kecil, 20% sama dengan karya tulis orang lain, gitu. Ini adalah data dari skripsi, Anda bayangkan. Jadi ini disertasinya Mas Roy Suryo ternyata persis sekali dengan data yang ada di skripsi. Jadi dia copy paste. Nah, ini ya plagiat, guys. Sangat-sangat dianggap sebagai tindak pelanggaran akademik yang kemudian konsekuensinya harus dicabut gelar doktornya.
azamkan aja nih ya. Kali ini nih sudah inkrah netral dia nih, bagus nih pikirannya. bisa dicabut. Apa jangan-jangan nih Masih berjalan waktu itu di DO, ya, di drop off gitu ya. Ada Mas Roy dalam Iya si dugaan Gopur mungkin nih ijazah pantang nggak palsu. ikut-ikutan. Karena kalau berhubungan Gua tuh dengan nggak ijazah ngerti itu tahu. cuma satu dugaannya, Bukan masalah ijazah yaitu palsu. adalah Si dugaan pantang tindak nggak pidana diwawancarai pemalsuan orang lah. dokumen. Udah Sementara kecil dokumen yang kamu, dimiliki oleh Mas Roy ikut ini aja adalah depan dokumen yang kamera sah, kau. didapatkan dengan proses akademik Alah yang sah. Gopur, saya Gopur. sebenarnya mengharapkan kepada yang melaporkan, kalau bisa pikirkanlah langkah tersebut, karena tentu akan berdampak hukum Ya, luar ini biasa. dia mau Ya. curang. Dia mau curang supaya dia laporkan, dia laporkan dulu. Tapi nggak apa-apa. Itu gampang, Oke. gampang mematahkannya. Oke. Ya. Mungkin Pak Panci, kalaupun kau plagiat, ini udah parah kali plagiatnya sampai 90% ini satu bab ini. Itu lagi ada nih ya, nanti aku lampirkan. Disertasinya tuh nggak ditandatangani loh. Jangankan rektor atau jangankan penguji, dia sendiri nggak tandatangani. Mana penulisannya, apalagi bahasa Inggrisnya kacau balau. Itulah, kalaupun kau mengupahkan ke orang, Panci, kau teliti dulu. Kalaupun kau memang plagiat, kau ubahlah sikit-sikit. Kau buatlah pakai bahasa kau sendiri. Ini yang diplagiat skripsi anak S1, skripsi untuk anak S1, skripsi yang kau plagiat. Sama tesis. Itu kau mengaku ahli telematika, tapi disertasi kau soal manajemen di BPJS. Itu pun kau nggak minta izin, nah kebiasaan kau. Neliti ijazah Pak Jokowi, kau nggak minta izin ke Pak Jokowi. Ini sekarang untuk disertasi pun kau nggak minta izin. Kau buat Pak surat izin yang kau buat sendiri. Mental pejabat kayak gini, buat disertasi izinnya pun dia buat sendiri. Teman-teman, sekian dulu video pada hari ini. Mohon maaf kalau ada banyak kesalahan dan kalau ada emosi ya dalam menyampaikannya, ada sedikit emosi. Sampai jumpa lagi kita nanti di video-video yang mendatang. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen, dan dukung terus channel ini agar aku terus semangat untuk menyampaikan segala macam fakta yang bisa kita jadikan melawan hoax dan ujaran kebencian yang terus berkelindan di dunia maya kita, bahkan di rumah kita lewat sajian televisi mainstream yang ikut mengamplifikasi segala macam ujaran kebencian disampaikan oleh para penuduh ijazah Pak Jokowi. Sampai jumpa.